berikan pada kami, kau percayakan. Supaya bisa tepuk tangan di sebelah seperti ini. Saat ini kita mau menari sama-sama ya. Ikutin teman-teman di atas. And 1, 2, 3, let's go. Yeay. Semuanya. Let's go. Yeay. Let's go. Na 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 na. Hey, na 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 na
kiri kanannya, tos kiri kanannya. Welcome home. Welcome home. Wow. Kita sudah di rumah baru. Sudah bisa kembali ke tempat duduk. Dengan sikap berdiri ya. Tetap berdiri. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita yang besar. Ini Tuhan, tempat kudus-Mu, di mana kami mau tinggal diam di hadirat-Mu. Karena lebih baik 1 hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari tempat lainnya, Bapa. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Satu yang ku pinta, dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan nyanyikan. Lebih baik 1 hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Raja kita, Yesus. Yang ku pinta, diam di rumah-Mu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik 1 hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Lebih baik 1 hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu, Rajaku. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, lebih baik 1 hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagi-Mu,
ada di tempat ini Tuhan. Voltes angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Katakan, lebih baik satu hari, amin, daripada 1000 tempat. Oh Yesusku, terimalah melodi ini, pujian kami Tuhan. Lun hanya bagimu, Rajaku. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di hadiratmu daripada tempat ini Tuhan akan jadi tempat di mana kami akan menguji-Mu ya Bapa. Oh Yesusku, tempat ini akan jadi tempat yang penuh dengan pujian. Ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Katakan, lebih baik satu hari. Tempat ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan pada 1000 hari. Dari tempat ini ya Bapa, banyak orang yang diubahkan. Malah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. So bisa berlutut sama-sama. Kita hampiri tatah Tuhan dengan rendah hati, karena Tuhan ada di tempat ini. Karena ini rumah kudus-Mu ya Bapa. We praise. Let's sing this song. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. We welcoming you, Holy Spirit, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. Is great and greatly to be. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Yes, Jesus, I sing
pujian kami Bapa. Oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your. Sama bangkit berdiri sama-sama. Oh, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan tinggikan Tuhan. Oh Lord, for your name is great, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord.
revival. Jangan lewatkan 1 minggu, 1 kali Sabtu pun setiap Sabtu kita akan semakin kenal. Kenapa ya? Gereja itu begitu diperjuangkan. Tahukah kalian, aduh banyak banget yang Kak Popo gak bisa ceritakan sama kalian. Tapi melihat kalian bisa ada di sini, ibadah dengan sukacita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang cinta Tuhan dan cinta rumah Tuhan. Sampai membangunkan untuk Tuhan. Amin. Nanti satu hari kalian juga akan membangun rumah Tuhan. Mulai dari sekarang kalian membangun rumah Tuhan dengan cara kalian memberikan penyembahan kepada Tuhan. Kita buka sama-sama di Mazmur 84. Kita baca dulu ayat 1 sampai 4. Kak Popo senang sekali dengar suara kalian. Coba tes dulu. Bilang haleluya. I think you can be louder than this. Okay? Bilang haleluya. Yes. Berarti kalian bisa baca ayat Alkitab dengan suara yang keras. Mazmur 84 ayat 1 sampai 4. Siap? 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Sampai situ dulu. Ini ayat yang ditulis untuk menunjukkan rasa cinta, rasa kangen, suka banget. Really like it and love it so much. Tapi bukan sama mainan, bukan sama tempat yang bagus, bukan sama orang, tapi kangen sama gereja. Bilang sama-sama kangen gereja. Dan suka ke gereja. Bukan suka gedungnya terus narsis foto-foto, enggak apa-apa nanti boleh foto-foto. Tapi karena ada Tuhan, beda loh. Rumah Tuhan itu gereja. Kalau dulu namanya pertama zaman perjanjian lalu tuh bentuknya kemah. Karena belum ada yang namanya bait Allah. Ingat gak waktu zaman Musa? Ada kemah suci namanya. Yang pertama kali bangun bait Allah namanya siapa? Pinter. Daud itu kepingin banget bangun bait Allah. Aduh aku punya istana bagus sekali. Aku pengen bangunkan Tuhan. Bait Allah, Tuhan bilang, bukan kamu, anakmu yang akan bangun, namanya Salomo. Bait Allah namanya. Sampai di perjanjian lama, sampai di Alkitab perjanjian baru, Tuhan Yesus juga datang ke bait Allah. Tuhan Yesus juga mengajar seperti ini di bait Allah. Buat kita semua, sekarang namanya gereja. Gereja itu tempat yang dikhususkan untuk orang percaya bersekutu, ketemu bareng, menyembah Tuhan sama-sama. Makanya dibilang gereja itu house of worship. Munculkan dulu poinnya. Gereja adalah tempat kita menyembah Tuhan bersama keluarga dan keluarga rohani. Keluarga itu keluarga beneran. Tapi kalau keluarga rohani, kita jadi keluarga rohani, we become spiritual family because we believe in Jesus. Jadi bukan cuman, Kak ini temanku, tak ajak ke gereja. Kak ini teman sekelasku, sahabatku. Begitu kamu masuk ke gereja, kalian itu bukan cuman sekedar best friend. Oh Kak ini cousin, ya betul keluarga beneran. Tapi kalau yang bukan keluarga, Kak ini teman baik Kak, teman deket. Waktu kalian nyembah Tuhan sama-sama di gereja, maka
Statusnya tuh elevate. Bukan cuma sekedar teman, tapi keluarga rohani. Spiritual family. Lebih dekat daripada kadang saudara sendiri. Karena saudaranya gak pernah ke gereja, belum mau ke gereja. Makanya hari ini dengar firman. Nanti tempat ini sekarang masih dipenuhi kalian ya. Kita masih punya banyak ruangan. Let's pray together. Rumah ini akan menjadi rumah kita menyembah Tuhan bersama keluarga dan keluarga rohani. Kalau ada papa mama yang menemani anak-anak, thank you. Biasanya bisa jalan-jalan, anak-anak dibawa ke sini hari Sabtu jam 1. Waktu Anda datang ke tempat ini, Anda sedang menyembah bersama-sama dengan mereka. Dan kita masih punya banyak tempat. Ayo kita doa. Yang lapis 1 ya, ini namanya lapis 1, masih banyak kursi. Nanti kalau ini udah enggak muat, kita tambah lagi sampai balkon yang di situ. Nanti kalau sudah enggak muat lagi, kita tambah sampai ke atas. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya nanti tempat ini akan penuh? Ya, tempat ini siapa yang mau tempat ini penuh? Bilang, aku mau. Kemarin itu Kak Popo ngintip tempat ini dari situ, kantornya kakak di sana. Kakak bilang gini, mau Tuhan, mau. Kakak bilang gitu. Mau tempat ini juga penuh sama anak voltage. Mau tempat ini juga banyak voltagersnya. Anak-anak preteens yang keren-keren kayak kalian. Kalian akan datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan keluarga rohani. Sekarang balik ke ayat firman. Yang menulis tadi itu senang banget sama gereja. Suka banget ke gereja. Sampai ada yang lucu. Kalian baca ayatnya enggak tadi? Yang nulis ayat ini, yang cinta sama rumah Tuhan, dia ini jealous. Jealous sama apa? Ada yang bisa jawab nggak? Dia iri. Iri sama apa? Hah? Iri sama burung pipit dan burung layang-layang. Itu bukan cuma kata kiasan teman-teman. Itu bayanginnya tuh begini loh. Orang yang cinta rumah Tuhan ini datang ke gereja dengan sukacita. Memuji menyembah Tuhan. Mengangkat tangan menyembah. Bahkan bukan cuman sukacita, bukan cuman bersorak-sorai, tapi ada tears of joy. Air mata sukacita mengalir. Oh God, you are so good. Oh God, you are holy. Menyembah Tuhan dengan sukacita. Baca firman Tuhan, Tuhan bicara. Tuhan sayang sekali kepada setiap kita satu-satu. Kemudian selesai deh kebaktiannya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, orang yang cinta rumah Tuhan ini, dia masih duduk. Terus bilang begini, oh sudah selesai ya. Harus pulang ya. Terus dia jalan berdiri dari tempat duduknya. Dia pergi ke tempat exit. Aduh, masih suka banget ada di gereja. Terus dia lihat. Ih, ada burung ya. Ada burung pipit, ada burung layang-layang. Bikin sarang di bait Allah, di rumah Tuhan. Enak ya, jadi seperti burung itu. Bisa terus tinggal di rumah Tuhan. Nah, yang cinta rumah Tuhan itu seperti itu. Pengen terus ada dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan keluarga rohani. Jadi bukan yang begini, kapan sih mau selesai? Bosen aku. Habis ini kita mau main ya. Begitu terima doa berkat, amin. Yeay. No. Tapi bukan berarti terus kalian gak pulang. Enak di sini kak, gak usah kerja PR. Ya enggak. Tapi hatinya itu loh, kakak diberkati. Ada satu anak dari Medan pernah tulis
seperti ini. Dia bilang begini, dia tulis di kertas. Dia bilang gini, every Saturday is my best day. Saturday is my best day. Because every Saturday I go to church. I praise and worship Jesus. And the saddest part is when I leave the church. But it's okay. I tell myself, I still can come back next Saturday. Bahasa Indonesianya, aku suka banget hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu adalah hari aku bisa pergi ke gereja. Di gereja, aku memuji menyembah Tuhan bersama teman-temanku. Bagian yang paling sedih adalah bagian waktu aku pulang dari gereja. Tapi aku bilang sama diriku sendiri, gak apa-apa. Sabtu depan masih bisa datang lagi. And that day, the next Saturday, the church is closed because of COVID. You know, every time we have a chance to come to the house of the Lord, to come to church, to worship together, it's a precious time. Setiap kali kita punya kesempatan untuk datang ke gereja, bareng papa mama, bareng teman-teman, untuk menyembah Tuhan di rumah Tuhan, mendengarkan firman, itu adalah waktu yang sangat berharga. Makanya penulis Alkitab ini bisa bilang, aduh jiwaku hancur merindukan pelataran Tuhan. Enak ya, burung-burung pipit, burung layang sudah punya sarang untuk menaruh anaknya pada mesbah-mesbahmu. Punyai hati itu, hati untuk cinta rumah Tuhan. Tapi yang ini jangan ditiru ya, kakak juga diberkati. Ada anak pernah tulis di amplop persembahan. Tapi setelah ini jangan semua tulis-tulis surat ke amplop persembahan ya. Oke, kesaksian di CG aja. Tapi waktu dia tulis di amplop persembahan dia bilang, I love church. Aku cinta rumah Tuhan. Siapa di sini yang cinta Tuhan dan cinta rumah Tuhan? Yes, kakak juga. Kakak dari kecil juga suka ke gereja. Lihat ya. Kita lihat ayat yang kelima, dikatakan begini. Baca bareng-bareng ya. Mazmur 84 ayat 5. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagia. Tuhan bilang, yang berbahagia itu bukan yang dapat nilai paling bagus. Itu bahagianya sebentar. Yang paling bahagia itu bukan yang bisa pergi ke tempat wisata impian. Tempat liburan yang paling dipengen-pengenin. Waduh, kalau sudah bisa ke sana bahagia. Percayalah, bahagianya cuma sebentar. Yang dibilang Alkitab berbahagia bukan yang kepengen minta apa dibeliin sama papa mama. Itu pun sebentar bahagianya. Punya HP baru paling lama 1 bulan bahagianya. Habis itu biasa. Benar gak? Ya, tapi firman Tuhan bilang, yang berbahagia adalah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Artinya apa? Secara setia datang ke rumah Tuhan. Kakak sudah ke gereja dari kakak usia TK. Dan kakak gak sadar, iya ya, kakak seperti tinggal di gereja. Bukan berarti kakak gak sekolah, kakak sekolah. Tapi setiap Sabtu atau setiap Minggu, kakak buat janjian sama Tuhan. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Kurang lebih begitu. Tuhan, waktu aku datang ke gereja, aku ketemu dengan kasih-Nya Tuhan. Waktu aku memuji menyembah Tuhan, Tuhan itu beneran ada.
Makanya waktu pulang kayak bilang begini, nanti ya Tuhan, Sabtu aku akan datang lagi. Tapi bukan berarti habis itu di rumah gak pernah berdoa, gak pernah memuji Tuhan. Bukan, ada bedanya. Memuji Tuhan secara sendiri di saat teduh, sama memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman. Perhatikan, ada satu ayat di Mazmur 22 ayat yang ketiga. Perhatikan, ada kalimat begini. Mazmur 22 ayat yang ketiga. Mazmur 22 ayat yang ketiga bilang begini. Kalau di Alkitab buku itu ayat yang keempat. Bilang begini, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, NKJV-nya, but you are holy, enthroned in the praises of Israel. Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Waktu kita memuji Tuhan bareng-bareng bersama-sama di tempat ini, Tuhan itu bangun tahtanya di atas puji-pujian kita. Tuhan itu datang. Tuhan itu bukan cuma dengar, tapi Tuhan itu hadir. Dan kalian tahu kalau Tuhan hadir, apa yang terjadi? Tuhan itu tidak pernah nganggur. Nganggur itu apa ya? When God comes, He will not just do nothing. Waktu Tuhan datang, Tuhan itu akan bekerja. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Buat yang takut, buat yang sedih, buat yang khawatir. Tuhan itu akan memberikan kekuatan buat yang lemah. Tuhan akan memberikan kesembuhan buat yang sakit. Tuhan berikan hikmat yang bingung. Aduh, temanku kok marah sama aku ya, aku harus ngapain? Waktu kamu menyembah Tuhan, ada hikmat Tuhan. Ting, oh iya begini aja, dia kan suka ini. Kalian tidak akan pernah sama lagi. Makanya pujian penyembahan ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman kalian yang melayani di depan, mereka itu bukan perform, my friend. Mereka bukan cuma perform, they practice and they pray. Mereka latihan dan mereka berdoa. Karena apa? Karena mereka tahu seriusnya waktu mengajak kalian memuji menyembah Tuhan. Makanya kalau waktu memuji menyembah Tuhan, eman banget kalau dipakai untuk main sama temennya. Karena main bisa nanti. Eman banget kalau dipakai ngobrol sama temennya. Eman banget kalau dipakai main game lagi. Kan weekend waktunya main game. Aduh, hey, waktu kita menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Itu waktu yang sangat berharga karena Tuhan hadir. Dan Tuhan itu akan bekerja di hidup kalian. Siapa di sini yang pernah merasakan hadirat Tuhan? Waktu kalian menyembah, waktu kalian berdoa, kalian angkat tangan, kalian tahu Tuhan tuh ada di sini, angkat tangannya tinggi-tinggi. Itu bukan perasaan teman-teman, itu kebenaran. Walaupun gak kerasa apa-apa kak, hidupku lagi biasa-biasa. Walaupun kamu lagi biasa-biasa, Tuhan itu menambahkan hikmat, menambahkan kreativitas. Orang yang suka menyembah Tuhan, itu akan jadi sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan itu sabar, orang yang suka menyembah Tuhan akan jadi orang yang lebih sabar. Tuhan itu kreatif, tidak membosankan. Maka kita pun akan jadi orang yang kreatif dan hidup kita juga nggak akan bosan. Amin. Ya, kita baca satu ayat terakhir. Kita baca satu ayat terakhir di Mazmur 84. Kembali lagi ke Mazmur 84. Ayat yang ke-11 bagian A saja. Ini ayat terakhir ya. Habis ini kita mau banyak menyembah Tuhan. Karena memang gereja ini tempatnya untuk menyembah. Baca ya sama-sama ayat 11. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari
di tempat yang lain. Datang ke rumah Tuhan itu lebih baik kata firman Tuhan daripada 1000 kali pergi kemana-mana. Walaupun tempatnya bagus, menyenangkan. Something special di rumah Tuhan. Kadangkala kakak tuh sebagai orang dewasa, kakak itu juga heran. Di sini loh ndak ada badut yang menghibur. Di sini loh ndak ada PlayStation for you. Di sini loh ndak ada apa-apa. Di sini itu kita datang untuk memuji menyembah Tuhan, berdoa, dengar firman. Tapi kalian masih datang ke sini. Iya kak, aku dipaksa mama. Kalau enggak ibadah dulu enggak boleh main. Enggak apa-apa, bilang sama mama, thank you ya ma, sudah paksa aku ke gereja. Walaupun sekarang aku belum mengerti, tapi aku ngerti gereja itu penting buat aku. Waktu kamu ada di sini, don't waste your time. My friend, kalau kamu sudah duduk di rumah Tuhan, make it count. Make it count. Make it meaningful to you. Karena, tidak usah buka ayatnya, karena di Alkitab tuh pernah ada satu peristiwa. Siapa yang masih ingat cerita waktu Tuhan Yesus marah karena gereja dipakai jualan. Bait Allah dipakai jualan. Terus Tuhan Yesus marah di balik mejanya ya. Tuhan Yesus bilang begini, rumahku tuh rumah doa. Nanti ya minggu depan datang ya dengar firmannya. Rumah doa tuh apa artinya. Tapi kamu buatnya jadi sarang penyamun. Lalu setelah dibereskan, perhatikan. Tuhan menyembuhkan banyak orang. Yang lumpuh tiba-tiba berdiri. Yang buta tiba-tiba melihat. Di bait Allah itu ada sesuatu yang luar biasa. Gak ada WL-nya, gak ada pemain musiknya. Tiba-tiba banyak anak-anak bersorak-sorai bilang Hosana, Hosana bagi anak Daud, Hosana. Gak ada WL-nya. Jadi mereka memuji menyembah Tuhan tuh bukan karena disuruh 1, 2, 3 let's sing. Bukan. They praise and worship Jesus spontaneously. Spontan. Karena apa? Karena kagum sama Yesus. Waktu itu orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tuh jengkel. Kesel. Ini orang yang hatinya gak baik. Dia kesel karena lihat mujizat. Kok Yesus bisa menyembuhkan orang? Dia kesel karena lihat anak-anak kecil memuji Tuhan di bait Allah. Lalu mereka bilang gini, Yesus, tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Dengar, Yesus bilang begini, aku dengar. Bukankah sudah dikatakan sama firman, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, Tuhan sudah meletakkan puji-pujian, dasar kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Kakak berdoa sama Tuhan. Kalian tahu bahwa setiap kali kalian itu ngomong apa di tempat ini, Tuhan itu dengar. Waktu kalian memuji Tuhan, menyembah Tuhan, walaupun masih agak fals sedikit, gak hafal lagunya, Tuhan itu dengar. Pujian penyembahan kita itu didengar oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan tergantung WL-nya. Tapi mau gak kalian bangun rumah Tuhan ini, bangun gereja ini menjadi rumah menyembah. Siapa yang mau menyembah Tuhan? Benar? Kakak tadi berdoa di ujung sana. Kakak bilang begini, Tuhan, setiap Sabtu jam 1 kami akan memberikan kepada Tuhan pujian penyembahan yang terbaik dari hati kami. Terus kakak diingatkan satu ayat yang paling menyedihkan. Kakak lagi timbang-timbang. Kalau ayat itu bikin hatinya kakak sedih. Kakak kok enggak tega ya mau sampaikan. Kalian jangan ikut sedih ya. Mau dengar? Siapa yang mau dengar? Tuhan ingatkan kakak begini.
Ada satu ayat yang kata-katanya tuh diulang sampai 3 kali. Di kitab Yesaya, Matius sama Markus kalau kakak tidak salah. Kalimatnya tuh seperti ini. Tuhan ngomong. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya. Bangsa ini beribadah kepadaku, memuji dengan mulutnya. Tapi hatinya jauh daripadaku. Dan kakak berdoa di sana. Kita enggak mau cuman menyanyikan lagu. Oh ya, kalau datang ke ibadah ya harus nyanyi. Kita enggak mau cuman nyanyikan lagu yang kita hafal. Tapi kita pengen Tuhan enggak ngalami itu lagi. When we praise and worship God with our songs, our heart will come to God as well. Amin. Tuhan gak perlu lagi bilang bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya tapi hatinya jauh. No. Siapa yang mau mendekat sama Tuhan? Siapa yang mau menyembah dari hati? Gak cuma dengan mulut. We worship God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Di tempat ini janji yuk kita bangun rumah penyembahan untuk Tuhan. Entah itu lagu cepat, praise, kita lompat-lompat bareng-bareng. Entah itu lagu worship, lagu slow beat. Kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Amin. Yuk semua bangkit berdiri. Carikan nadanya yang cocok untuk lagu Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, let's sing. Kami gak mau cuma sekedar nyanyi ya Tuhan, kami mau menyembah. I worship your holy name, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Kakak mau tantang kalian yang mau cinta rumah Tuhan, mau bangun rumah Tuhan sama-sama. Yang bangun rumah Tuhan tuh bukan cuma yang pelayanan, tapi sebagai jemaat. Kalian juga bangun rumah Tuhan dengan cara kalian setia ibadah. Dan waktu kalian datang menyembah, kalian berikan penyembahan yang terbaik. Datang untuk menyembah. Datang bukan cuma untuk ketemu teman. Datang bukan karena disuruh mama. Datang bukan karena habis itu mau pergi lagi. Datang untuk menyembah. Siapa di antara kalian yang mau bilang, Tuhan, ini rumahku, ini gerejaku. Aku mau bangun, I will build house of worship in this place. Every Saturday I wanna worship you with all my heart, with all my soul in this very place. Kalau itu kalian, maju ke depan sini. Kita mau nyembah sama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Bless the Lord, oh my soul. Yang di depan, kalau kamu sudah buat komitmen itu, gak usah bingung kiri kanan. Angkat tanganmu, datang untuk menyembah. Datang untuk membawa pujian penyembahan yang terbaik. Not just singing a song, more than sing a song. We bring our heart, we bring our life. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Kiara bakanda barana barama. Ini doa kami ya Tuhan.
We will worship you forever. We will build you a house of worship in this place. Beautiful, beautiful you are God. Keep singing, keep worship. Tuhan, namamu berdoa bagi generasi ini. Di mulut mereka ya Tuhan, Kau meletakkan puji-pujian. Menjadi kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Bless this generation, generation of praise, generation of worship. Worship Him, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God.
tense atmosphere. Yeah, preparing the way for our King. We're preparing for your way, Lord. Come on. Calling in His name, together in one spirit. Come on. Jesus, come into this place. Come into this place, Lord. Jesus, come into this place. 1, 2, 3, let's sing. Oh, praise the name of the King who's near. Jesus, shine from the rooftop. Come on. Open the gate with songs of praise. Jesus, shine from the rooftop. You shout from the rooftop, Lord. Holy. Semuanya lambaikan tangannya, come on. We cry holy, Lord Most High. One more time. We cry holy. We cry holy. We cry holy, Lord Most High. Yeah, come on. Calling in His name, together in one spirit. Jesus, come into this place. Come into this place, Lord. Jesus, come into this place. Come on, go, let's sing. Oh, praise the name of the King who's near. Sing. Jesus, shine from the rooftop. You shout from the rooftop, come on. Open the gate with songs of praise. Jesus, shine from the rooftop. We cry, come on, come on, come on. We cry holy. I say, we cry holy. We cry holy, Lord Most High. One more time. We cry holy. We cry holy. We cry holy, Lord Most High. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang mulia, yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Woo! Kita lagi ya, come on, come on, come on. Haleluya, kita muliakan nama-Mu Tuhan. Let's go! Oh, praise the name of the King of praise. Jesus, shine from the rooftop. Open the gate with songs of praise. Jesus, shine from the rooftop. We cry holy, come on, come on. We cry holy. We cry holy. We cry holy, Lord Most High. One more time. We cry holy. We cry holy. We cry holy, Lord Most High. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Wuhu, bilang sama teman kiri kanannya gini, Sabtu depan lagi ya. See you next Saturday. Semua bisa kembali ke tempat duduk. Siapkan persembahannya. Kalau kamu mau tanya, siapa yang baru pertama kali datang ke sini? Wah, pasti semua angkat tangan ya. Tapi beneran nggak? Coba lihat kiri kanannya. Ada nggak temen yang
baru pertama kali datang ke Voltage? Ada? Really? Wow, this is your first time? Ada loh, coba dilihat teman kiri kanannya ada yang angkat tangan. Ayo, teman kiri kanannya kasih cos, kasih high five, bilang welcome home. Siap? Yuk kita bilang sama-sama ya. 1, 2, 3. Welcome home. Nah. Masih keras suara yang pakai mic. Kalau di sini, oke, yang harus lebih keras tuh suara kalian. Nggak boleh kalah sama suara mic, ya. Coba lagi tadi temennya yang baru datang ke Voltage, angkat tangan lagi. Kita mau sambut kamu dengan sungguh-sungguh. Siap ya? 1, 2, 3. Welcome home, yes. This is home, ya. Sabtu depan datang lagi, jangan lupa yang baru pertama kali datang, nanti mampir di Welcome Lounge. Kita ada Welcome Lounge, ada teman-teman yang mau jelaskan soal CG Kids. Siapa yang sudah ikut CG Voltage bilang haleluya. Wuhuu. Di CG gak cuman ketemu kayak gini doang 1 kali hari Sabtu, tapi ada kelompok sel untuk anak-anak. Di CG anak-anak belajar untuk melayani Tuhan juga, melayani sesama juga. Jadi kalau belum ikut CG Voltage, nanti segera datang ke Welcome Lounge, nanti akan ada yang menjelaskan. Siapa yang antusias untuk Before 30 Kids kan? Wuhuu! Kakak juga udah gak sabar. Nanti jangan lupa ya, hari Senin kita ketemu bukan di sini, ini Gereja Barat. Nanti pre-campnya di Gereja Selatan, Mas Pion Center, MCC. Ya, ketemu di sana. Oke, kita akan doa untuk persembahan yuk. Semuanya bangkit berdiri. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sungguh mendengar doa kami. Kami percaya setiap persembahan kami dipakai untuk membangun gereja. Bukan hanya rooftop tempat kami ibadah saat ini, tapi akan ada banyak gereja yang akan dibangun Tuhan. Di Surabaya Timur, luar kota, luar negeri ya Tuhan. Dan gereja kami akan mengutus Tuhan, hamba-hamba Tuhan, misionari-misionari untuk membangun gereja di mana-mana. Pakai ya Tuhan persembahan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami juga Tuhan berkati, supaya ada berkat untuk memenuhi kebutuhan kami. Ada berkat untuk kami tabung, dan ada berkat untuk kami tabur bagi pekerjaan Tuhan. Berkati pekerjaan Papa dan Mama ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bisa taruh persembahannya, kita angkat tangan. Jemaat Voltage, tahu nggak? Kita dapat kesempatan pertama kali untuk ibadah loh. Kita mau angkat tangan. Dalam hitungan ketiga, kakak mau kita semua berdoa bersuara. Berkati, doakan. Setelah kita selesai, akan ada Koko CC Army of God Teens dan Youth yang akan ibadah di tempat ini. Besok Minggu, Papa dan Mama, Om dan Tante akan penuh di tempat ini juga ibadah. Dari pagi sampai sore. Bilang sama mereka ya, kalau ada Koko CC, ajak ke Army of God. Kalau ada Papa Mama bilang, Papa Mama besok bisa datang ke sini. Jam 7, jam 10, jam 1, jam 4 sore, jam 7 malam. Sekarang kita mau doa. Ya, ucapkan berkat supaya di tempat ini, waktu mereka menyembah Tuhan, mereka ketemu Tuhan juga seperti kita. Siap ya? Kita doa sama-sama ya. 1, semua bersuara ya, dengan suara yang keras. Gak boleh cuma bilang amin. Ya, 1, 2, 3. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah. Nanti sore Tuhan ada ibadah untuk Koko CC Army of God Teens dan Army of God Youth Tuhan. Kami berdoa di tempat ini Tuhan ada sukacita, ada hadirat Tuhan yang melawat setiap mereka Bapa. Bukan cuma hari ini tapi besok juga Tuhan. Tuhan akan ada ibadah untuk Papa Mama, untuk Om dan Tante Tuhan di tempat ini. Dari pagi sampai malam biarkan rumah ini Tuhan, tempat ini menjadi house of worship Tuhan. Setiap jemaat bukan cuma kami, tapi orang-orang muda, orang-orang tua Tuhan, bahkan orang-orang lanjut usia opa dan oma kami. Semuanya akan cinta gereja, semuanya akan kangen sama Tuhan, kangen sama gereja. Kami akan sama-sama bangun gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, pulanglah
Pulanglah dengan sukacita yang dari Tuhan. Pulanglah dengan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberikan kepadamu pertumbuhan rohani. Kamu akan punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kamu akan bertumbuh di dalam karakter Kristus. Kamu akan memiliki buah-buah roh dalam kehidupanmu. Kamu akan menjadi berkat buat keluargamu. Kamu akan jadi berkat buat sekolahmu. Di dalam nama Yesus, semua berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai kita ketemu lagi Sabtu depan di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya.